Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Haikal dengan NIM 225111014 sebagai asisten laboratorium teknik telekomunikasi dan informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas untuk modul 2 praktikum TTI 3, yaitu mixer dan multiplier. Yang pertama kita akan ke mixer. Jadi untuk praktikum ini kita laksanakan dengan simulasi menggunakan multisim. Nah, untuk langkah pertama yaitu membuat rangkaian sama seperti di atas. Jadi membuat rangkaian ini ya. Untuk di rangkaian ini kita pertama membutuhkan namanya itu adalah potentiometer dengan 20 k ohm. Kita butuh 3. Lalu yang kedua adalah resistor biasa dengan 22 k ohm. Seperti ini. Lalu selanjutnya kita membutuhkan kapasitor elektrolit dengan 10 mikrofarad. Kapasitor elektrolit 10 mikrofarad. Kita taruh di tengah. Lalu selanjutnya kita membutuhkan variabel resistor dengan 10 mega. Seperti ini. 10 mega ohm. Lalu ada resistor 2K. Seperti ini. Lalu ada kapasitor elektrolit 220 mikrofarad. Ini. Lalu selanjutnya ada kapasitor elektrolit lagi dengan 10 mikrofarad. Selanjutnya kita tutup dan kita buka transistor. Transistor yang kita pakai adalah BC109 BP yang ini ya. Kita masukkan ke sini. Selanjutnya ada VREF. Carinya gitu ada di, kita cari ke power source, lalu ada VREF. Kita pilih yang ketiga. Setelah komponennya semua ada, kita lanjutkan untuk merangkai. Untuk arahnya bisa dilihat, berarti kita akan flip horizontal seperti ini. Kita susun, lalu kita sambungkan dengan resistor 22 k ohm. Seperti ini. Lalu dari resistor ini kita sambungkan semuanya kapasitor. Seperti ini. Setelah tersambung, lalu kita menghubungkan resistor, menghubungkan kapasitor ke transistor. Seperti ini. Kita rapikan. Selanjutnya ini perlu dirotasi sama seperti gambar. Kita rotasi Ctrl R, lalu kita flip horizontal seperti ini. Lalu kita sambungkan ke sini. Lalu dari ND transistor kita sambungkan ke kapasitor yang ini. Ini kita rotasikan. Ini juga sama. Lalu kita sambungkan resistornya ke sini. Kita susun kembali. Kita rubah ini ukurannya menjadi 9 volt.
Setelah semuanya selesai, kita lanjut ke yang kedua, yaitu menambahkan osiloskop 4 channel. Yang A kita sambungkan ke input yang R1, tetapi sebelumnya kita masukkan dulu function generator. Ini untuk input pertama, lalu yang ini untuk input kedua. Ini. Lalu pada COM ini kita masukkan ground. Ini. Lalu tambahkan ground juga di sini. Di kapasitor. Lalu di sini. Dan juga pada setiap potensio. Setelah selesai, kita balik lagi ke yang tadi, osiloskop ke input 1 dan input 2. Jadi yang A ini kita masukkan ke input 1. Berubah warnanya. Lalu yang kedua itu masuk ke input 2. Sambungkan. Lalu ubah kembali warnanya. Nah, untuk yang C ini kita masukkan ke output. Seperti ini. Untuk ini tambahkan ground pada osiloskopnya. Seperti ini. Setelah rangkaian selesai, dosinya generator, lalu kita setting menjadi F1-nya di 20 MHz dan amplitude-nya di 5 VP. Ini. Dan untuk F2-nya kita di 10 MHz. Lalu di 5 VP juga. Double klik osiloskop untuk memperlihatkan layarnya sesuai timebase. Lalu sesuaikan timebase pengaturan video channel A. Oke, yang langkah selanjutnya kita run dan kita lihat osiloskop. Jika hasilnya seperti ini, turunkan scale-nya menjadi sampai terlihat sinyalnya. Setelah begini, kita pause, kita atur, dan yang output kita besarkan agar terlihat. Seperti ini. Dan ini adalah untuk mengisi gambar. Hasil gelombang yang untuk gambar 1. Ini untuk gambar 1. Setelah itu kita berhentikan dan kita menambahkan spektrum analyzer. Kita masukkan ke output dan kita setting spektrumnya. Spektrum analyzer kan ke output rangkaian dengan posisi setelah variabelnya 10. Seperti ini. Kita setting ininya amplitude-nya pada dB dengan 10 dB diff dengan ref-nya 5. Lalu ininya di 1 MHz dan N-nya di 100 MHz. Juga di MHz dan ini juga di MHz. Setelah itu lalu kita klik enter dan run.
Maka pada resistor variabel 10 akan terlihat menghasilkan berapa order. Lalu kita setting simulasinya juga di 50 untuk resistor variabelnya. Maka hasilnya adalah seperti ini. Lanjut lagi, kita naikkan lagi menjadi 100. Maka tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk pengisian gambar, untuk hasil pada FI20MHz, F210MHz, dan F2 tambah F1 itu, yang pertama adalah ini dulu ya. Untuk F1 adalah posisi seperti ini. Kita ambil yang paling puncaknya, yaitu dengan 20,008 MHz. Lalu, untuk F2-nya, untuk F2 adalah 10,091 MHz. Lalu untuk F2 ditambah F1-nya adalah 29,926 MHz. Lalu 2 kali F1 hasilnya adalah 39,843 MHz. Lalu untuk 2 kali F2 hasilnya adalah 20,008 MHz. Lalu untuk F1 dikurang F2 hasilnya adalah 10,091 MHz. Setelah selesai, kita close dan kita stop simulasinya. Untuk selanjutnya di percobaan kedua kita akan membuat rangkaian multiplier. Untuk komponennya yaitu ada kapasitor dan induktor juga dioda. Yang pertama kita membutuhkan kapasitor. Yang pertama adalah 100 piko farad, lalu 120 pikofarad, 10 pikrofarad, selanjutnya kita membutuhkan induktor. Yang pertama adalah induktor 2,7 mikrohenry, lalu 0,22 mikrohenry, satu koma delapan mikrohenry, dan 330 mikrohenry. Lalu selanjutnya kita butuh 2 dioda. Yang pertama adalah 1N 5711, lalu 1N 914. Setelah semua komponen ada, selanjutnya kita akan menyusun komponen, seperti pada gambar. Setelah rangkaiannya jadi, lalu kita akan memasukkan osiloskop dengan 4 channel. Seperti ini. Yang pertama adalah A untuk channel A. Ini kita rubah warnanya. Lalu yang B.
Kita rubah warnanya. Lalu yang C untuk output. Seperti ini. Lalu kita tempatkan sinyal generator di TPA. Kita memerlukan ground. Seperti ini. Lalu kita atur frekuensinya di 10 MHz. Nah, untuk amplitude ini kita harus menghitung dulu yang dianalisis matematis ini, lalu nanti hasilnya adalah seperti ini. Untuk yang pertama, yang 40 dB itu adalah di 100 mVp. Kembali lagi ke mode. Lalu kita akan memparalelkan spektrum analyzer dengan frekuensi counter. Selanjutnya kita run dan kita lihat pada spektrum analyzer. Oh, untuk spektrum analyzernya kita ke amplitude-nya dB, lalu startnya di 10 kHz, lalu E-nya di 100 MHz. Amplitude-nya dB dengan range 6 dan rev-nya min 10. Lalu klik enter. Lalu kita run lagi. Maka ini adalah hasilnya. Nah, ini adalah hasil pada 40 dB. Lalu kita kembali lagi ke function generator dan kita rubah ke 45 dB, yaitu dengan 177,83 mVp. Kita stop dan kita run kembali. Maka ini hasil pada spektrum. Ini untuk gambar pada 45 dB. Selanjutnya adalah gambar pada 50. Kita rubah kembali dan kita lihat kembali hasilnya. 316,23 mVp. Kita stop dan kita run. Maka ini hasilnya. Untuk gambar 50 dB. Selanjutnya kita stop lagi. Kita rubah kembali di 55 dB dengan 562,34 mVp. Lalu kita run dan kita lihat lagi pada spektrum. Ini adalah gambar pada 55 dB. Lalu kita stop, kembali lagi ke sini, lalu kita atur dengan 60 dB, yaitu 1000 mVp. Lalu kita run dan kita lihat lagi pada spektrum. Ini adalah hasil gambar pada 60 dB. Untuk mengisi tabelnya, kita melihat Vout-nya di sini, lalu FO-nya di sini. Rubah dulu ke MHz. Kita close dan kita stop simulasinya.
Sekian untuk modul 2 praktikum TTI 3. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.